Ya, saat ini saya akan menjelaskan materi tentang perangkat-perangkat koneksi jaringan internet. Perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk koneksi jaringan internet dapat dibagi menurut jenis koneksi yang digunakannya. Yang pertama menggunakan koneksi dial-up dan ADSL. Yang dimaksud dengan dial-up adalah manfaatkan jalur telepon yang terdapat di kantor atau di rumah. Perangkat keras yang diperlukan untuk menghubungkan komputer dan internet dengan hubungan dial-up adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah modem atau modulator demodulator. Terdapat dua jenis modem menurut penempatannya, yaitu modem eksternal dan modem internal. Modem eksternal adalah modem yang ditempatkan di luar komputer dan dapat dipindah-pindah dari satu komputer ke komputer lain. Sedangkan modem internal adalah modem yang sudah terpasang dalam komputer, terpasang langsung ke motherboard komputer. Fungsi modem adalah untuk mengubah data analog menjadi data digital pada saat komputer mengambil data, atau mengubah data digital menjadi data analog pada saat komputer mengirimkan data. Yang kedua adalah splitter. Splitter adalah alat untuk memisahkan frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Frekuensi rendah yaitu data dan frekuensi tingginya yaitu voice. Fungsi splitter adalah sebagai alat pemisah frekuensi tinggi dan rendah, sehingga penggunanya bisa bertelepon sambil browsing. Yang kedua melalui JPRS, 3G, dan HSDPA. Akses internet melalui tiga jenis jaringan ini menggunakan gelombang radio sebagai penghubung komputer dengan jaringan internet. Berikut adalah gambar koneksi jaringan dan perangkat yang digunakan beserta fungsinya. Yang pertama adalah modem USB. Modem USB dan PSM-CIA card berfungsi untuk menangkap sinyal radio, yaitu JPRS, 3G, atau HSDPA, yang dipancarkan dari BTS atau JPRS Gateway. Operator telepon seluler dan mentransfer sinyal tersebut ke dalam sistem komputer atau CPU. Untuk diproses selanjutnya dikoneksikan ke internet network sistem yang ada di PC sehingga sinyal internet tersebut bisa diakses oleh browser. Fungsi modem USB adalah menangkap sinyal radio, yaitu JPRS, 3G, HSDPA yang dipancarkan dari BTS atau JPRS Gateway. Yang kedua adalah Bluetooth atau kabel data. Bluetooth atau kabel data terpasang pada personal komputer berfungsi untuk menangkap atau meneruskan sinyal data internet yang dipancarkan melalui perangkat Bluetooth handphone atau ditransmisikan melalui kabel data handphone ke sistem komputer atau CPU. Fungsi dari Bluetooth adalah menangkap dan meneruskan sinyal data internet yang telah diproses oleh modem built-in pada perangkat headphone. Yang kedua melalui jaringan Wi-Fi atau Wireless Fidelity. Card Wi-Fi atau Wireless LAN card. Wi-Fi adalah jaringan tanpa kabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik berfrekuensi tinggi, antara 2,4 GHz sampai 5,6 GHz. Perangkat tambahan yang diperlukan untuk mengkoneksikan PC ke internet melalui jaringan Wi-Fi adalah card Wi-Fi atau Wireless LAN card, card WLAN. Perangkat ini berfungsi untuk menangkap gelombang radio, yaitu sinyal Wi-Fi yang dipancarkan oleh perangkat radio Wi-Fi atau access point. Fungsi dari card Wi-Fi adalah menangkap gelombang radio atau sinyal Wi-Fi yang dipancarkan oleh perangkat radio Wi-Fi atau access point. Yang keempat melalui jaringan LAN. Agar dapat terhubung dengan komputer server LAN, maka komputer kita harus dilengkapi dengan perangkat tambahan, yaitu LAN card. LAN card berfungsi untuk menerima data yang transfer oleh kabel UTP, dan router J45 selanjutnya akan diproses dan diteruskan ke CPU komputer. Yang kelima menggunakan jaringan satelit VSAT. Apabila seseorang menggunakan satelit, itu artinya orang tersebut akan mendirikan penyedia jasa jaringan internet atau warnet. Supaya komputer bisa diakses internet melalui jaringan satelit, maka dibutuhkan perangkat-perangkat sebagai berikut. Yang pertama adalah antena satelit. Antena berfungsi untuk memancarkan dan menerima gelombang radio RF. Antena yang dipakai dalam komunikasi VSAT adalah sebuah solid disk antena yang memiliki bentuk parabola. Yang kedua adalah modem satelit. Modem berfungsi untuk memodulasikan sinyal informasi digital ke sinyal pembawa analog dan juga sebaliknya, memisahkan sinyal informasi digital dari sinyal pembawa analog. Yang ketiga adalah kabel UTP dan konektor RJ45. Yang keempat adalah LAN card. Yang keenam melalui jaringan TV kabel. Mengakses internet melalui TV kabel membutuhkan perangkat tambahan sebagai berikut. Yang pertama adalah modem kabel. Prinsip modul kabel sama dengan seperti modem satelit. Yang kedua adalah kabel UTP, yang ketiga konektor J45, yang keempat adalah splitter TV kabel. Perangkat-perangkat lainnya. Yang pertama adalah mikrotik atau router. Perangkat yang berfungsi menghubungkan suatu LAN ke suatu interworking atau WAN dan menolak penyaluran lalu lintas data di dalamnya. Yang kedua adalah access point. Fungsi access point adalah sebagai hub atau switch yang bertindak untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless atau nirkabel pada klien. Fungsi utama access point adalah menyediakan akses jaringan Wi-Fi atau wireless, baik itu sebagai AP, AP client, atau repeater. Yang ketiga adalah hub atau switch. Hub adalah sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari tiap workstation, server atau perangkat lain. Yang keempat adalah kabel UTP dan konektor RJ45. Kabel penghubung dan konektor peralatan yang berfungsi untuk menghubungkan server dengan workstation.
Itulah tadi penelitian saya tentang materi perangkat-perangkat koneksi jaringan internet. Terima kasih telah menyaksikan video saya.